Silakan kita tiup peluit untuk kita pagi ini. Iya. Salam jumpa pemirsa. Wah, seru sekali ya hari ini, luar biasa. Senang sekali kami berdua, saya Sibi Lungit dan rekan saya Angger Jati Wijaya dapat kembali hadir menyapa Anda dalam acara Plengkung Gading. Seperti yang Anda lihat hari ini, selain atmosfer yang sangat meriah, hari ini sangat istimewa karena Plengkung Gading hadir dari Kabupaten Gunung Kidul. Iya, Mas Angger, kalau bicara tentang Gunung Kidul, apa yang paling berkesan untuk Mas Angger? Iya, dan saya kira Bapak Ibu hadirin semua pada tahu bahwa lebih memahami bahwa perhelatan di Pendopo Sewoko Projo ini adalah kita berada di satu bangunan yang sudah berdiri sejak abad ke-18. Wow. Jadi Pendopo ini adalah saksi jatuh bangun dan dinamikanya pemerintahan Gunung Kidul, baik dulu semasa di bawah penjajahan Belanda maupun ketika perjuangan kemerdekaan. Kita beri tepuk tangan untuk semangat kita. Iya. Dan ada cerita unik nih Mas Angger. Bahkan ada cerita dari sejarah lisan kita. Dulu Belanda sebetulnya ingin menghentikan proses pengabdian, komunikasi, sambung rasa antara
tata praja dan rakyatnya dengan mau menghancurkan bangunan ini, tapi ketika itu dilakukan selalu gagal. Karena artinya apa? Bahwa Pendopo Sewaka Projo ini dilindungi untuk memang dipakai sebagai monumen, simbol, sekaligus makna perhelatan kolektif seperti Kita ini. berikan tepuk tangan sekali lagi. Itu artinya bahwa masyarakat Gunung Kidul ini memang masyarakat yang luar biasa, Betul. hebat dan tangguh begitu ya. Karena kalau sudah ada para Mas Angger. Ya, Mas Ada siapa Angger. tuh Mas Angger? Saya juga di sini. Oh, iya ini ada yang Pak Haryono. ada yang ini menyapa kita nih, Iya. Pak. ada orang Saya datang dari Jakarta ke Gunung Kidul. Baik, Pak Haryono sedang apa di situ? Mas Angger, anak-anak Gunung Kidul itu sekarang nggak ada bedanya dengan anak-anak Jakarta. Sehat-sehat, segar. Jadi yang ngira bahwa orang Gunung Kidul anak-anaknya itu kurang gizi. Salah ini Mas Angger. Coba lihat ini gambarnya anak-anak. Kamu kelas berapa? 1. Kelas 1. Kamu kelas berapa? Oh, habis 1. Kamu kelas berapa? Namanya siapa, Manis? Iya, kamu namanya siapa? Kita beri tepuk tangan Mas Angger. Ini anak-anak Gunung Kidul sudah sama dengan anak-anak dari Jakarta. Ya, Sehat, segar. Pak Haryono mau berbincang dengan yang di sini? Iya, ini siapa namanya Mbak? Pegang mic, pegang mic. Siapa? Lora. Ora, ya sekarang sudah kelas berapa? Kanal besar. 0 besar, umurnya berapa? 6 tahun. 6 tahun, nanti mau jadi apa kalau gede? Guru. Jadi guru, kita beri tepuk tangan. Jadi ada juga gurunya Taman Kanak-Kanak. Mbak. Ada nggak salah satu yang memanggil? Coba. Ya, namanya siapa? Sudah hidup, ya. Nama Uswatun Salihah. Sudah menikah atau belum? Belum. Belum. Jadi saudara-saudara, guru Taman Kanak-Kanak itu adalah calon istri yang baik. Sebab kalau misalnya suaminya salah, akan bilang, coba bagus, ulangi lagi, begitu. Ya Mas Angger, saya lihat Ada lagi juga, yang mau mewakili? Ibu di pojok sana? ya, Silakan. ya, Ibu, ya. Betul, Ibu dulu sekolahnya di mana? Saya sekolah di SMA. SMA, kemudian jadi guru PAUD. Oh enggak Pak, saya wali murid kebetulan. Oh, wali murid. Iya. Jadi Ibu putranya berapa? Saya 2 Pak. 2. Iya. 2 sudah cukup atau mau tambah lagi? 2 cukup Pak. 2 cukup, kita beri tepuk tangan yang meriah. Coba Mas Angger, jadi rupanya di Gunung Kidul ini KB-nya juga baik, anak-anaknya sehat. Sudah persis anak kota, nggak ada yang kurang gizi ya. Kalau Pak Haryono sedang di tengah-tengah anak seperti ini, Betul. depan. Harapan saya adalah anak-anak ini dengan kepemimpinan Pak Ibu Bupati, dengan seluruh SKPD-nya, Pak Camat juga yang hadir di pendopo ini nanti akan disekolahkan. Sekolah setinggi-tingginya. Kalau sekarang bupatinya sudah seorang perempuan, nanti akan banyak lagi perempuan-perempuan. Bukan saja jadi bupati, tapi juga jadi menteri. Kalau ditanya asalnya dari mana, Gunung Kidul. Ya, gitu. Ada pesan untuk anak-anak yang ada di sini, Bapak? Saya kira anak-anak jangan putus asa. Karena ibu-ibunya sekarang juga sudah sangat demam di sekolah. Guru-gurunya baik-baik, saya lihat tidak ada yang merengut. Berarti gajinya sudah cukup. Nampaknya anak-anak ini mesti kita tutup perjumpaan dengan mereka. Betul, Kita betul. minta mereka memakaikan kata merdeka, Pak Haryono. Betul, ayo kita pakaikan bersama-sama ya. Mereka! Yang keras, mereka! Bukan Tepuk tangan main, untuk terima kita kasih semua. tepuk tangan yang meriah. Pak Haryono, Ya. ini ada Ibu Bupati. Mari kita sambut Ibu Bupati kita yang tercinta. Selamat datang Bapak di Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih atas kelawannya. Ini Ibu Bupati, anak-anak ini dididik sekolahnya. Anak-anak ini dari TK Mujahidin.
yang alhamdulillah perkembangan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sungai Gunung Kidul sekarang sangat luar biasa, Bapak. Betul. Mereka mulai dari kelas 1, kelas 2 dan sebagainya ya Bu ya. Ini TK, ini PAUD. Oh TK, kita beri tepuk tangan anak-anak. Iya, betul. Ini TK. Bapak, ini dari kelompok Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Bupati. Ini para camat, Bapak. Kami ucapkan Camat selamat 18 datang kecamatan. kepada Ibu Bupati Gunung Kidul, Ibu Hajah Badinah Esos. Dan perbankan. Dan ini Bapak Musbida. Iya, meriah sekali acara hari ini karena kehadiran Ibu Bupati ini diiringi oleh iringan marching band dari TK Aba Mujahidin Wonosari Gunung Kidul. Sugeng rawuh Ibu, sugeng rawuh Bapak. Iya. Makasih ya, sayang. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kehadiran Ibu Bupati. Iya, luar biasa ya Mas Angger. Di luar meriah, di dalam meriah ya. Itu tadi adalah penampilan adik-adik kita yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, imut-imut dari drum band TK Aba Mujahidin Wonosari Gunung Kidul. Iya. Luar biasa meriah, jadi ini kalau orang tidak hadir di tengah-tengah pendopo Sewoko Projo, pasti mengira, wah ini akan ada pilkada lagi. Karena drum band ini identik dengan pilkada. Drum band biasanya. TK-nya aja meriah sekali ya Mas Angger ya. Ya, dan di sini setelah Ibu Bupati hadir, kita akan memperkenalkan beberapa narasumber ya Mas Angger yang akan membahas tema kita, ada Posdaya di Gunung Kidul. Ya, siang ini adalah launching program Posdaya di Gunung Kidul, yang tadi diantaranya Ibu Bupati dengan Pak Aryono sudah keliling ke Posdaya-Posdaya dan menyaksikan display-display yang dipersembahkan oleh Posdaya-Posdaya dan embrio Posdaya yang ada di Gunung Kidul. Betul Yogyakarta. sekali. Ya. Dan kita perkenalkan satu persatu tamu kita yang telah hadir. Yang pertama beliau adalah pembantu Rektor 3 UIN Bidang Kemahasiswaan. Selamat datang Bapak Dr. Ahmad Rifai. Sugeng rawuh Pak. Iya. Dan yang selalu setia bersama kita, beberapa kali datang di acara Pelengkung Gading nih Mas Angger. Beliau adalah Direktur Pemasaran Bank PDDIY, Sugeng rawuh Dr. Andes Bambang Setio Pranoto. Apa kabar Pak? Sehat ya? Ya, dan yang berikutnya adalah Ketua DPRD Gunung Kidul, beliau adalah Dr. Andes Sutata. Apa kabar Pak? Nah, kalau yang berikutnya ini tidak perlu diperkenalkan ya, karena semua masyarakat Gunung Kidul pasti sudah kenal. Sugeng rawuh Ibu. Assalamualaikum. Sehat Terima ya? kasih Mbak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini yang juga selalu setia bersama kita, yang selalu memeriahkan acara Pelengkung Gading, Bapak Haryono Siono. Selamat datang kembali ya Pak ya. Iya. Ini tetangganya Ibu Bupati, karena Ibu Bupati Gunung Kidul ini orang Pacitan sebetulnya. Tetanggaan gitu ya. Baik, berikutnya ada Ketua PKK Kabupaten Gunung Kidul, beliau adalah Ibu Himawan. Apa kabar Ibu? Sugeng rawuh J. Iya. Dan berikutnya kita sambut bersama, ini beliau adalah Manajer Bisnis Mikro Bank Bukopin, Ibu Heri Sulastri. Dan berikutnya ada Kepala Pusat KKN dan Pengembangan Wilayah Terpadu UNY, Bapak Tri Atmanto. Sugeng rawuh Pak Tri. Iya.
Ya, dan sesuai tema kita ini ya Mas ya, ada Posdaya di Gunung Kidul. Tentu masyarakat dan pemirsa ingin tahu kenapa ada Posdaya di Gunung Kidul. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Bupati. Sebetulnya masalah mendasar apa yang ada di Gunung Kidul ini yang menjadi prioritas begitu Bu? Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Haryono Suyono dan juga semua masyarakat Kabupaten Gunung Kidul yang sekarang hadir di sini, juga Muspida semua komplit ada di sini. Jadi lengkap ya Bu ya? Ada lengkap Muspida, ya, ada Muspida, ada SKPD. Dan saya lihat seluruh camat gitu hadir ya. Kadesnya juga hadir Bapak. Ya. Terus ini kader-kader kesehatan juga hadir, Kader-kader di PKK-nya juga lapangan, hadir, ya. penyuluh juga hadir. Betul. Ini meriah rupanya ya. Teman-teman DPR juga hadir, ada di sana. Ya. Jadi ada apa sih Bu di Gunung Kidul ini kok begitu meriah pada hari ini ya? Pada hari ini tentunya saya ini atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Gunung Kidul itu sangat antusias. Karena pada saat ini dengan kehadiran Pak Haryono Suyono dari Yayasan Dana Mandiri Sejahtera yang nantinya ini akan launching yaitu Posdaya. Karena kami mempunyai harapan bahwa Kabupaten Gunung Kidul pada saat ini itu kemiskinan itu masih besar Pak Haryono. Ada berapa persen kira-kira? Ada 22,05% menurut data BPS 2010. Jadi di atas rata-rata nasional. Betul Bapak. Ya, Pak Presiden instruksikan supaya ini diturunkan begitu ya. Jadi dengan MDGs ya. Iya betul. Dan juga kesempatan lapangan kerja untuk usia kerja itu masih rendah. Dan yang ketiga kalinya permasalahan yang kita hadapi di Kabupaten Gunung Kidul ini pada musim kemarau, ketersediaan air bersih itu masih menjadi masalah. Selanjutnya itu Kabupaten Gunung Kidul itu sering ada bencana alam, baik itu angin puting beliung maupun tanah longsor Bapak. Dan yang paling penting ialah perlunya kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Betul Bapak, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat. Jadi ada juga tentunya anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang dulu tidak sempat sekolah, itu dengan Posdaya ini nanti di desa-desa kita bikin semacam kursus-kursus begitu Bu ya? Ya, harapan kita seperti itu Bapak. Namun sekarang untuk melek huruf di Kabupaten Gunung Kidul sudah bagus Pak. Ada 99,98% Bapak. Sudah hal yang luar biasa itu. Iya. Jadi kalau misalnya seperti tadi kita ketemu dengan anak-anak dari PAUD Bu, apakah PAUD juga sudah menyebar di Kabupaten Gunung Kidul? Alhamdulillah, ini perkembangan PAUD di Kabupaten Gunung Kidul luar biasa. Ada kira-kira 600 kelompok lebih Bapak. Yang dulu 5 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu itu baru hanya puluhan kelompok gitu. Itu perkembangan yang sangat bagus. Jadi kalau begitu orang tua Gunung Kidul bisa mengirim anaknya ke PAUD, orang tuanya berlatih keterampilan. Insya Allah yang kita harapkan juga seperti itu. Jadi bukan PAUD-nya aja yang kita syukurkan, tapi orang tuanya kemudian tidak mengantar anaknya, tetapi kakek dan neneknya saja yang nganter begitu. Nah, lalu orang tuanya berlatih keterampilan sehingga tenaga kerja yang Ibu pikirkan tadi bisa bekerja dengan lebih cerdas begitu. Harapan kita juga seperti itu Bagus, Bapak. kita beri tepuk tangan yang meriah ya Mas Ager. Coba tepuk tangan untuk saudara-saudara kita yang tunarungu. Kita tepuk tangan yang meriah. Bukan main. Karena saudara kita tunarungu Bu, sekarang ini juga banyak yang mempunyai televisi. Tetapi kalau tepuk tangannya pakai teriak-teriak nggak denger. Nah, tepuk tangan tunarungu lah, tangannya diangkat tinggi-tinggi ke atas sambil ngawe-ngawe begitu. Nah, kita sama Bu sekarang, tunarungu, disabilitas atau apapun sama haknya. Mereka juga boleh nonton televisi, juga boleh diberdayakan. Ya, Ibu setuju Ibu ya? Sangat setuju Bapak. Bagus. Enggak, kalau Pak Haryono sendiri cerita juga dong sebetulnya di sini akan direncanakan seperti apa sih Pak Haryono? Jadi persis seperti Ibu Bupati tadi, di Gunung Kidul ini sudah disepakati oleh beliau bersama dengan seluruh SKPD dan camat akan dikembangkan Posdaya sebagai pusat pemberdayaan keluarga.
Sehingga keluarga-keluarga apapun, apakah yang sehat, apakah yang kurang sehat, yang muda atau yang tua, terutama yang muda, itu akan diberdayakan. Dan di sini seluruh narasumber berbagai perguruan tinggi ya Bu ya, berbagai perguruan tinggi ikut terjun ke Gunung Kidul. 7 perguruan tinggi. 7 perguruan tinggi, kita beri tepuk tangan untuk saudara-saudara rektor. Wah, lalu juga bank, ada BPD, ada Bukopin, siap mengucurkan dana. Luar biasa coba tuh, senyumnya bank itu lain, karena senyum duit itu. Jadi banyak Jadi sekali Ibu dukungan siap ya Bu ya? Saya siap Pak, karena sudah didukung dengan sosial kapital masyarakat, yaitu masyarakat Gunung Kidul itu mempunyai semangat dan etos kerja yang tinggi Bapak. Dan yang kedua kalinya itu yaitu mempunyai kebersamaan dan semangat gotong royong yang luar biasa Kabupaten Gunung Kidul itu. Jadi kalau dari segi rakyat itu kalau boleh Bapak Wakil Ketua DPRD boleh menyambut ini, kira-kira DPRD memveto atau bagaimana gitu ya. Melihat perkembangan pusat ini Pak, ini sangat menyambut dengan gembira. Artinya dari DPRD setelah ada Pak Aryono dan YSDM, kemudian ada Posdaya atau pemberdayaan keluarga, ini kalau memang benar-benar terbentuk, karena basic keluarga ini sangat menentukan segalanya. Kalau keluarganya sejahtera, kemudian benar-benar tertib, nanti di masyarakat, jadi tokoh masyarakat juga akan menjadi tertib. Ini gambaran kami yang kami lihat, apalagi dengan tumbuh kembangnya PAUD yang sejak usia dini sudah dididik. Ini sangat menggembirakan bagi perkembangan Gunung Kidul yang dulu terkesan ya ada kelaparan, kekeringan dan sebagainya. Sekarang sudah, kata Pak Aryono tadi, sekarang sudah tidak beda dengan kota. Persis, kalau di drop di pasar baru nggak kelihatan Pak. Iya baik. Pak Aryono kalau disampaikan tadi bahwa masyarakatnya ini bersemangat, tidak hanya masyarakat Gunung Kidul, karena narasumber yang lainnya juga bersemangat untuk memberikan dukungan. Betul. Tapi nanti ya kita akan tanya seperti apa dukungannya. Betul. Kita akan simak terlebih dahulu penampilan dari SLB Purwoharjo Purwosari Gunung Kidul. Ini rekan-rekan berkebutuhan khusus akan mempersembahkan sesuatu untuk kita. Kita sambut kita beri bersama. tepuk tangan kepada Jangan menyerah. Yang terlahir sempurna, jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Melakukan yang terbaik.
pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kita beri tepuk teman-teman. tangan yang meriah. Juga untuk saudara-saudara kita yang tunarungu. Ya, namanya siapa Mas? Kevin, Pin. Kevin, Tidak kenal putus asa ya, betul. ya, Kamu umur berapa? 10, 10. ya, Sekolah di mana? SLB Purworejo, Pinter enggak di sekolah? ya, Iya pinter ya. ya, Enggak kalah sama Pak Haryono ya? Enggak. enggak, Besok kalau gede pengen jadi apa? presiden, Presiden. Mantap, 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 mantap. Yang rajin-rajin ya. ya, Pedomannya apa? Tidak kenal putus asa, asa. Sekali lagi, tidak kenal. asa, Sekarang cerita kepada orang tua yang punya anak yang tidak sempurna. Hai Bapak dan Ibu, anak-anak yang tidak sempurna jangan disembunyikan, disekolahkan. Coba kamu pidato. hei Bapak Ibu, anak-anak yang tidak sempurna jangan disembunyikan, disekolahkan. Betul ini presiden ya. Selamat ya. Rajin-rajin ya. Ya. Lainnya juga. Ya, terima kasih Pak Angger. Kita yang main organ namanya siapa namanya? Yang namanya main organ. Muhammad Eko Ratman Sarwito. Muhammad. Siapa Kamu, namanya? kamu kan nggak bisa lihat itu bagaimana itu, yang do re mi-nya bagaimana itu? Ya belajar. Belajar. Nah, coba sekarang do, pijit. Do. Oh bisa juga. Aku yang lihat aja nggak bisa. Hebat, hebat. Baik, sekali lagi kita Sekali lagi tepuk tangan. untuk teman-teman berbulan khusus. Iya, wah ini luar biasa sekali Mas Angger ya penampilan Ya, mungkin dari... kita mesti meneruskan tadi Pak Anggota Dewan, Pak Haryono. Lalu kira-kira dukungan seperti apa yang paling tidak oleh Ya, Dewan monggo Pak. akan diskemakan untuk kegiatan seperti ini? Ya. Kegiatan seperti ini, kalau ini nanti Posdaya itu terbentuk sampai langsung di sasaran ke desa-desa, Dukuh-dukuh, ya. dukuh-dukuh. Ini saya kira nanti tidak ada yang tertinggal untuk masyarakat. Kemudian kami juga melihat dengan adanya perkembangan yang luar biasa, ya kami dari wakil rakyat kan harus tanggap Pak. Ya. Mau Jadi tidak mau kira-kira harus tahun di-break. depan gitu mulai disediakan anggaran begitu Ya Pak. paling tidak di breakdown dengan anggaran. Ya, APBD. kita beri Baik tepuk 2013 tangan. Pak. Alhamdulillah. Saya sangat senang sekali Mbak. Karena Ya. saya sudah mau minta nanti pada Ya. Bapak Ketua Kalau- DPR. kalau Alhamdulillah. anggaran tambahan boleh Bu ya. Alhamdulillah. Nah, sementara Tahun latihannya 2013. nanti kita bantu. Tapi tahun depan Insya DPRD Allah siap sudah mendukung. mulai siap untuk mendukung Kita beri tepuk 2013. tangan yang meriah. Lalu kalau boleh Mas Mbak Tiwi ya, Iya. kan ada pembantu rektor. Kenapa universitas kok jadi ikut terjun ke Betul. Gunung Kidul? Padahal kan mahasiswanya mungkin belum banyak ya. Iya, iya Pak. Terus terang kami melihat program Mandiri Posdaya ini betul-betul bersinergi dengan misi dan misi UIN Sunan Kalijaga. Jadi kami langsung bergabung dan ikut juga mendorong serta ingin mendampingi KKN yang masuk ke Gunung Kidul. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat berharga buat kami karena pemberdayaan masyarakat itu baik melalui ekonomi dan agama itu sudah sangat dipahami oleh UIN Sunan Kalijaga. Tapi sekali lagi bantuan pemerintah daerah itu tadi hal-hal yang berkenaan dengan sport dari mereka juga sangat kami nantikan itu. Berapa ratus mahasiswa kira-kira yang akan diterjunkan? Kami
termasuk dari UIN sebagai koordinator Posdaya di DIY, insya Allah sampai 500 sampai 600 akan siap untuk diterjunkan di... Bukan main, kita beri tepuk tangan yang meriah. Di perhelatan ini ada begitu banyak pihak yang akan ikut merayakan. Oleh karena itu kita saksikan dulu satu perhelatan musik etnik yang diberi judul Jiwa Nusantara. Wow. Kita beri tepuk tangan untuk musik etnik Jiwa Nusantara. Iya. suasana pada hari ini ya, yang dibawakan oleh teman-teman dari musik etnik Jiwa Nusantara, Wonosari Gunung Kidul, dan juga teman-teman penari dari Ngrenas Kawurian, Warasan Tengah, Kedung Keris, Nipar, Gunung Kidul.
Wah, luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi mereka tadi semuanya warga Gunung Kidul. Mungkin kalau mereka di Jakarta namanya bisa saja Suara Mardika, Batavia, Dance Company dan seterusnya. Tapi kita sekali lagi untuk Jiwa Nusantara, tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman dari Warasan Tengah, Kedung Keris, Lipar, Gunung Kidul. Nah, tadi Pak Aryono, saya juga ingin menghampiri salah satu koordinator dari kecamatan. Kita mau dengar komitmennya seperti apa. Pak. Iya, ini Pak ada Is. perwakilan camat, beliau adalah Ketua Forum Kita Camat bisa Gunung Kidul. Silahkan Bapak Dr. Iya, Andes kita beri tepuk tangan. Iswandoyo. Silahkan Bapak Iswandoyo. Tadi sudah kita dengar komitmen dari Bu Bupati yang luar biasa, juga dari DPRD, para camat sendiri seperti apa. Jangan-jangan para camat karena Pak Bu Bupati sudah begitu, DPRD sudah begitu, Pak Camat akan santai-santai aja lah kira-kira. Terima kasih. Setelah kami menerima sosialisasi di tingkat kabupaten bersama SKPD dan tim penggerak PKK kecamatan, kami di tingkatan kecamatan 18 kecamatan segera melakukan sosialisasi bersama unsur terkait baik Muspika, UPT Puskesmas, UPT TKSD dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan beserta pemerintah desa. Sampai saat ini 18 kecamatan sudah terbentuk Pokja Posdaya, kemudian 144 desa sudah terbentuk Pokja Posdaya. Luar biasa. Kemudian perlu kami Gerak aturkan dari 1430 padukuhan atau dusun yang dulu kita kenal dusun, beberapa di antaranya sudah terbentuk. Bahkan ada satu desa di Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo ini, seluruh padukuhan sudah membentuk Posdaya. Kami dari kecamatan sangat optimis Bapak, karena di samping ini akan membantu meringankan tugas kami dalam rangka mendorong dan mendinamisir program-program pemberdayaan di masyarakat. Lebih-lebih dengan adanya pendampingan dari 7 perguruan tinggi dan dari pihak perbankan. Oleh sebab itu pada saatnya kami sangat berharap dari perguruan tinggi bisa secara rutin melakukan pendampingan di masyarakat. Karena hambatan yang kami rasakan sampai saat ini yang pertama tentu masalah kapasitas kelembagaan. Pak Is, ini kalau ada Pak Camat berharap pada perguruan tinggi, itu biasa. Ini saya mau pengen dengar harapan yang tidak biasa. Apa sih harapan Pak Camat untuk Bu Bupati, DPRD, dan para muspida yang sudah di sini? Terima kasih. Pada saat ini Gunung Kidul sedang melaksanakan musyawarah rencana pembangunan untuk mensinergiskan dan menunjang program Posdaya pada tahun ini sampai tahun-tahun berikutnya bisa lebih cepat keberhasilannya. Kami sudah mencoba mengusulkan program kegiatan pada tahun 2013 dengan mensinergikan dengan program perencanaan pembangunan daerah. Tentu ini sangat memerlukan dukungan politik dari bapak-bapak yang ada di Dewan, sehingga program dan kegiatan yang kita artinya usulkan. begini, artinya kalau bahasa singkatnya begini, kalau ada musrenbang jangan dicorek dong oleh Dewan. Saya kira Tepuk tangan untuk apa? Forum Camat kita, terima kasih Bapak. Iswandoyo, Terima kasih, semoga sukses ya. Iya. Ya, Pak Sutata mungkin bisa menanggapi saya ya. kira bisa ditanggapi oleh Pak Silakan Mas. Pak Sutata. Harapannya tinggi Pak untuk Dewan ini. Ya sebenarnya begini Pak, kalau itu memang hasilnya kelihatan dan dirasakan oleh masyarakat, tujuannya dari wakil rakyat ini bagaimana agar masyarakat itu bisa tumbuh kembang, kemudian sehat, kemudian dari sisi keluarga itu bisa mengembangkan ekonomi, kesehatan dan sebagainya, kaitannya dengan pendidikan. Dengan demikian otomatis apa yang diprogramkan, kalau itu memang sudah diprogramkan di masing-masing SKPD, tentunya Dewan akan melihat dan akan memprioritaskan mana yang lebih pokok untuk kepentingan masyarakat. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah, jadi Bu Bupati ini tentu Ibu harus mengkonsolidasikan seluruh SKPD ya, untuk konsentrasi pada perbantuan di tingkat-tingkat desa dan pedukuhan. Monggo silakan. Terima kasih Bapak. Kita itu sudah mempunyai forum SKPD yang mana program kegiatan SKPD itu kita tujukan untuk pengentasan kemiskinan Bapak. Di antaranya ada program dari Dinas Kelautan itu yang namanya
Lelaki Sinta. Tuh. Itu program yaitu mengembangkan lele lahan kering sistem terpal. Oh. Ya, dan sudah mendapatkan respon yang luar biasa dari semua masyarakat. Bahkan itu sekarang makanannya sudah bisa membuat sendiri, yaitu dari daun-daunan. Oh, Bapak. jadi tidak pesen dari pabrik? Tidak, karena pabrik terlalu mahal, Bapak. Betul, betul. Kalau itu kan cuma separuh dari pabrikan. Separuh? Ya, harganya jadi separuh pelet ya, itu sangat tambah. menguntungkan. Dan juga yang lain kita ini memberikan bantuan sapi dengan modal yang nantinya dikembalikan tetapi dengan bunga yang sangat rendah. Juga pengembangan ayam, pengembangan jadi nanti kambing. kayak sapi-sapi itu masuk kelompok Posdaya begitu? Betul. Ya. Dan seperti yang tadi Bapak lihat, juga untuk industri rumah tangga masyarakat tadi, ada makanan olahan yang mana itu merupakan hasil pertanian di Kabupaten Gunung Kidul yang perlu kita kembangkan, yang nantinya untuk memperkuat keluarga sehingga keluarga itu bisa sejahtera. Betul. Dan yang lainnya adalah masalah ini itu namanya kerajinan. Kerajinan di Kabupaten Gunung Kidul sudah banyak sekali. Di antaranya ada kerajinan bambu, kerajinan ukir batu, kerajinan perak dan lain sebagainya. Masuk ke sini Bu. Biasanya kan di Wonogiri. Itu yang kerajinan dari kayu, yang kayu di di batik. Itu ya bahan dasarnya ataupun barang mentahnya itu diambil dari Kabupaten Gunung Kidul. Oh. Silakan Tapi Bapak datang ke Bubung. di sini ya? Betul, di Bubung Patok, Bapak. Ya. Di samping itu yang memperkuat kita kan sudah mempunyai Bina Keluarga Sejahtera, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan itu sangat mendukung. Dan juga kita mempunyai kelompok tani wanita, kelompok masuk semua itu masuk semua. Dan jadi nggak juga ada pertentangan, oh ini saing-saingan begitu enggak? Tidak ada, Bapak. Alhamdulillah. Dan juga kelompok ini pengolah makanan olahan yang ada di pantai, Pak. Itu sudah berdaya sekali. Nanti harapan dengan masuknya Posdaya akan lebih meningkatkan bisa optimal. Ya. Saya lihat juga Bu, di sini ada 2 bank ya, Bank BPD juga Bank Bukopin. Kalau boleh saya tanya Pak Bambang dari Bank BPD, apa siap untuk meluncurkan dana kepada orang-orang miskin di desa begitu? Biasanya kalau bank itu kesenangannya orang kaya Bu, supaya bayarnya ini kita pamerkan di sini apa banknya siap ngurusi orang miskin Bu ya. Kalau enggak nanti diusir aja Bu dari Gunung Kidul ya. Monggo Pak. Bahwa memang Bank BPDI itu sebenarnya milik daerah, sehingga Gunung Kidul salah satu pemilik dari BPD. Di mana kami bertanggung jawab untuk pengembangan yang berkait dengan aktivitas ekonomi. Itu menjadi bagian kami untuk mengangkat sehingga terjadi aktivitas yang akan lebih baik. Nah, siap dan tidak siap kami sudah jalankan Pak Haryono. Udah. Yang untuk yang kelompok-kelompok yang seperti Posdaya kami sudah salurkan. Ya di Gunung Kidul yang bersifat kelompok itu dari seluruh DIY separuh sendiri. Itu dari Gunung Kidul Pak, bukan berarti Gunung Kidul tidak mampu Pak, bukan itu Pak. Tapi sudah ya kita kalau nggak salah seminggu lalu kalau nggak salah di Ngelipar kami juga sudah mengedukasi, juga melakukan akad di dusun Kedung Poh mana Kidul atau mana itu sudah kita salurkan. Bagus. Ini tinggal mengakselerasi saja Pak Aryo. Jadi siap ya? Siap. Dengan kredit 1 juta, setengah juta, 2 juta. 2 juta Pak yang ini kita naikkan bisa menjadi 5 Pak. Kalau lulus 2 juta, kalau naik 2 jadi juta 5. Bagus. Kalau Bu Kopin bagaimana Bu? Ini Ibu ini bidadarinya Bu Kopin begitu. Bu Kopin siap Bapak untuk program Posdaya yang diluncurkan di Kabupaten Gunung Kidul. Alhamdulillah kami hari ini MOU dengan Posdaya Dahlia di Pelayan. Di Pelayan. Pelayan ya. Kalau di Gunung Kidul kami baru 1 Bu. Dari 1. Sleman, tapi siap masuk ya. Siap. Dengan plafon kredit maksimal kami bisa
2 juta, kalau sudah berhasil bisa kami Naik. tingkatkan dari 5 sampai 10. Jangan pelit-pelit ya. Oh tidak Pak, kalau untuk masyarakat kecil kami sudah terbiasa Betul, untuk betul. Membangun masyarakat kecil yang dahulu seperti kredit pedesaan maupun BPKKP yang dulu telah dirintis oleh Bapak Biakto. Ya, ada yang hadir di sini Pak Biakto. Kita beri tepuk tangan Itu tuh sudah Pak Biakto. kami rilis dari dulu. Ya alhamdulillah kami bisa memandirikan beberapa kelompok binaan yang terdahulu. Kemungkinan dengan Posdaya ini kami juga sudah siap untuk menjalin Ibu, kerjasama bagaimana dengan komentar Ibu? kabupaten. Ini Bang sudah siap ini Ibu. Saya sangat berbahagia sekali karena permasalahan mendasar yang menjadi permasalahan yang ada masyarakat yang ada di bawah itu adalah masalah modal Ibu. Itu yang utama. Seandainya dua perbankan ini sudah mempunyai satu komitmen yang kuat, itu merupakan satu pendorong bagi diri saya bersama semua SKPD untuk lebih mengoptimalkan sekarang yang ada. Ya, salah satu Pak Haryono, kita akan menggenapkan perhelatan pada siang hari ini untuk segera kita minta benar secara ya. formal. Jadi bukan bohong-bohongan. Ya. Betul Pak. Pak Haryono mewakili DSM sama Ibu Bupati untuk ke depan. Iya, kita untuk mengukuhkan adanya Posdaya di Gunung Kidul akan kita saksikan bersama penandatanganan kerjasama Kabupaten Gunung Kidul dan Yayasan Damandiri oleh Bupati Gunung Kidul dan Ketua Yayasan Damandiri. Kami persilahkan. Ke depan. Yang pertama Pak Haryono, ya nanti Pak. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah karena sudah berhasil menyepakati kerjasama ini. Akan kita saksikan bersama penandatanganan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dengan Rektor APMD, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Rektor UAD, Rektor UNY dan Rektor Janabadra. Kami persilahkan. Selanjutnya penandatanganan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dengan Rektor UIN Sunan Kalijaga. Berikutnya akan kita saksikan bersama penandatanganan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dengan UAD. Terima kasih. Selanjutnya akan kita saksikan bersama penandatanganan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dengan Rektor UNY. Selanjutnya akan kita saksikan bersama penandatanganan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dengan Universitas Janabadra. Baik, dalam momentum yang spesial ini pula akan dilakukan penyerahan tabungan dan penyaluran kredit untuk Posdaya di Kabupaten Gunung Kidul dari Bank BPD DIY
yang akan diserahkan oleh Bupati Gunung Kidul. Penyaluran kredit dari Bank BPD DIY untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selamat ya. Ya, ini dari BPD pengalokasian untuk Posdaya dan juga ada tabungannya. Ya masing-masing oleh tabungan untuk aktivitas awal mendukung kegiatan. Baik, selanjutnya akan kita saksikan bersama penandatanganan MOU Posdaya Dahlia, pelayan Gunung Kidul dengan Swamitra Mina Insan Samudra. Kami persilahkan. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi dan kita ucapkan terima kasih dengan iringan doa. Semoga penandatanganan ini, kesepakatan ini, MOU ini bisa menjadi langkah awal dari kemitraan kita bersama untuk Gunung Kidul sejahtera dan masyarakat Gunung Kidul yang juga meningkat terus secara ekonomi. Gunung Kidul. Koyong ini apa canggane yen aku dadi wong ora duwe are wangi bendina nyambut gawe rekoso nanging karyane rasa piro rasane ngatiku yen aku kelingan marang sliramu wis semono suwene aku mikir kowe tansah agawe bingung hatiku Rina lawan wangi aku tansah memuji marang kersane Gusti
Ya, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari SLB Purwoharjo Purwosari Gunung Kidul. Ini ada yang spesial Mas Angger, kalau tadi Kevin bilang ingin jadi presiden, ternyata Kevin sang vokalis utama ini sudah meraih prestasi. Luar biasa sekali. Salah satunya adalah juara 1 lomba menyanyi tingkat provinsi tahun 2008. Wow, hebat, luar biasa. Biarpun nggak bisa lihat, tapi bisa juara provinsi ya. Ya. Dan untuk jadi presiden sudah memenuhi syarat karena harus bisa nyanyi. Ibu bisa cerita apakah program ini cocok untuk PKK begitu? Terima kasih Pak Haryono. PKK sebagai satu gerakan nasional yang memang dari, oleh, dan untuk masyarakat, sangat berterima kasih atas rawuhnya Posdaya yang dipimpin oleh Bapak. Karena memang program-program yang ditawarkan oleh Posdaya jadi sangat 10 program pokok PKK itu cocok masuk. Cocok sekali. Jadi tidak bertentangan, rebutan begitu enggak ya? Bertentangan. Bagus, Kami bagus. sangat menunggu kerjasamanya untuk peningkatan kualitas masyarakat yang ini ada di bagus. Gunung Kita Kidul. beri tepuk tangan. Mas Angger, tadi waktu kita mulai kan kita ada teman-teman, adik-adik yang PAUD ya. UNJ itu spesialnya PAUD. Bagaimana Pak perasaan Bapak bahwa PAUD ini oleh Ibu Bupati ada di 800 ya Bu? 600 kelompok lebih. Berapa? 600 kelompok lebih, 700 1.700 Pak. Rasanya sebagai orang pendidikan itu bagaimana Pak? Kami dari UNJ bangga sekali dilibatkan dalam pembangunan masyarakat di Gunung Kidul ini, terutama karena UNJ itu dikenal sebagai LPTK atau di bidang pendidikan, dan di Gunung Kidul begitu banyak PAUD, maka pertama kali itu kita awang-awangan dalam bahasa Jawanya itu. Kok begitu semangatnya? Karena ketika masuk di sini memang sudah sangat banyak sekali PAUD, tetapi kami siap untuk membantu dan terima kasih sekali karena Kabupaten Gunung Kidul dan Damandiri ternyata meletakkan kami dari perguruan tinggi pada posisi yang sangat enak ketika masuk di Gunung Kidul itu. Karena apa? Dari sisi kebijakan Bupati dan seluruh SKPD-nya sudah oke. Kemudian dari sisi pendanaan bank-bank sudah oke. Nah, perguruan tinggi sekarang tinggal mendampingi, Pak. Tinggal pertama itu mungkin melakukan provokasi gitu. Kemudian advokasi. Termasuk provokasi, Pak. Oh, provokasi mereka harus diprovokasi juga. Advokasi, kemudian juga promosi, dan kemudian yang terakhir itu mungkin yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah pendampingan di bidang teknologi, Pak. Ya, jadi mungkin meskipun saya dari UNJ tapi bersama 7 perguruan tinggi yang lain, dalam hal ini dikoordinir oleh UGM, kami siap untuk membantu masyarakat bukan hanya dari PAUD-nya saja, tapi seluruh kegiatan di Posdaya insya Allah Ini siap. merupakan pendidikan gerakan masyarakat. Ya, betul, gitu. Pak. Ya. Bagus. Monggo Ibu, kita ke depan sebentar Bu, kita bikin interview teman-teman dari Posdaya ya. Iya. Mohon yang lain mungkin di belakang aja. Iya, kita akan mengundang dari sebelumnya kita akan panggil karena Posdaya ini tidak akan jalan kalau tidak ada yang bergerak di grassroots, di akar rumput, di dusun-dusun. Kita undang dari Posdaya Menur, Dusun Gondang, binaan UST, Karangmojo. Ini ada Ibu Murjikem. Silakan Ibu, kita undang tampil ke depan. Dan juga dari Posdaya Ngudira Harjo, Dusun Simo Ponjong, binaan UNY. Kita undang ke depan Ibu Marsiem. Silakan, ini momentum yang langka, salaman sama Ibu Bupati, difoto sama pensiunan menteri. Kalau nggak jadi ketua Posdaya nggak salaman sama Bu Bupati. Iya. Sering ya, Pak. Nanti kalau dipotret sama saya tahunnya di 97 ya. Karena 97 saya jadi menteri begitu. Ya, Ibu namanya siapa? Murjikem, Mbak. Ya, Murjikem. Oh, tenan wong Gunung Kidul ya. Kalau Katiem, Murjikem, Sumiyem itu orang Gunung Kidul. Kalau sampai Jakarta namanya bukan Murjikem tapi Murjita. Tetap Murjikem, Pak. Oh, tetap, bukan Muri begitu bukan. Bukan, tetap Murjikem. Tapi ayune luar biasa. Kalau saya datang 30 tahun yang lalu saya jadi penduduk Gunung Kidul itu. Sampean kok bikin Posdaya kenapa? Iya Pak, awalnya memang saya terjadi dari
Poktan. Oh, Sehingga, tadinya Poktan. Ya, dari kelompok kegiatan dan pada tahun 2010 karena ada UST yang KKN di desa kami, di Desa Ngawes Pak. Di sana terbentuk 2 posdaya, yaitu Posdaya Menur di dusun saya, terus yang satu Posdaya Rahayu di dusun Melian. Dan apa kerjanya Posdaya sampean itu? Oh gitu, dari Posdaya kami Pak, karena dari Kecamatan Karangmojo sudah khususnya di Desa Ngawes itu sudah terbentuk 12 Posdaya, dan di Kecamatan Karangmojo itu dari selain Desa Ngawes itu ada 8 desa yang telah terbentuk satu dusun. Bukan main, kita beri tepuk tangan luar biasa ini. Ya, untuk yang selanjutnya Pak Haryono. Ya. Sampean masih ingat yang dari UST itu namanya yang datang siapa? Pak Yamin Pak. Pak Yamin. Untuk pendampingnya kemarin itu Pak Yamin ya. Pak Yamin. Terus yang selanjutnya kami juga tidak lupa mengaturkan terima kasih sekali kepada Pak Haryono Suyono yang mana ketika kami dipanggil untuk mengikuti Pelengkung Gading berapa bulan yang lalu, saya lupa Pak, yang jelas di sana saya memohon untuk diberikan bantuan yang sifatnya hibah. Ternyata Bapak juga sudah memberikan sebuah mesin jahit dan di sana sudah kami pergunakan bagus. Jangan kuras Bu, yang lain kurang enggak? Sehingga kami bisa menghasilkan sebuah kegiatan dan hasilnya sudah kami nampakkan di belakang itu Pak. Kami buat pemanfaatan sampah dari plastik, kami buat tas dan dompet. Baik, juga, tepuk tangan untuk Posdaya. Sampean mau nggak jadi guru Posdaya? Sudah tua Pak, insya Allah juga mau. Enggak mau Pak, kalau memang saya dipercaya ke sana. Nanti bilang Pak Camatnya ya jadi guru Posdaya di kecamatan, Kalau ibu. Terima kasih. Saya dari kelompok Posdaya Ngudiraharjo, Dusun Simo 1 Ginjan Ponjong. Kecamatan Ponjong. Nama saya Marsiem, asli orang dusun itu juga asli Pak. Itu namanya? Marsiem, pakai yem juga. Pakai yem juga. Marsiem. Ya. Kalau di Jakarta diganti Marsi. Ya. Mercy. Memang teman saya banyak yang ganti nama Pak. Teman sekolah banyak yang ganti nama, hanya saja saya yang tidak ganti nama. Tetap Marsiem. Tetap Marsiem ya. Nggak apa-apa. Karena biar adem ayem gitu katanya. Pinter sampean. Ada harapan yang mau disampaikan kepada Ibu Bupati? Terima kasih kepada Ibu Bupati karena di Posdaya Simo 1 untuk Ponjong itu baru saja terbentuk pada tanggal 8 bulan Maret 2012. Baru saja, masih baru kinyir-kinyir. Maka dengan ini saya mohon atas bimbingan dan pengarahan dari Ibu Bupati bagaimanakah agar Ponjong tidak ketinggalan dari kecamatan yang lain. Usahanya apa Mbak? Karena baru satu ini yang dibentuk, satu kecamatan, baru satu dusun ini yang terbentuk. Usahanya apa di sana Pak? Ya. Sudah ada kegiatan? Kegiatannya itu dalam Posyandu bermacam-macam kegiatan. Sebetulnya banyak sekali kegiatan-kegiatan, terutama pada karena di Simo itu daerah wisata kuliner. Itu banyak rumah makan ikan bakar, juga ada anyaman bambu, juga ada anyaman tiker, juga ada itu membuat makanan kecil termasuk akar kelapa, peyek, juga dari emping jagung, tidak ketinggalan emping jagungnya juga dari tales itu, keripik tales. Dan bermacam-macam, kacang bawang juga macam-macam, kletek-kletek banyak sekali. Kalau PAUD ada enggak? PAUDnya ada, kebetulan di dusun saya sendiri ada PAUD. Ya Ibu Marsiem, ya. Nanti akan masih ada Pelengkung Gading seri 1, 2, 3. Ya. Kita bisa kasih waktu lagi. Oh iya. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Marsiem. Dan kita akan, Pak Haryono, Ibu Bupati, kita akan dengarkan satu persembahan dari musik etnik dari Gunung Kidul. Tepuk tangan untuk persembahan musik etnik kali ini. Iya, kita sambut Jerry Thunder.
juga para penari dari Ngrenas Kawurian. Ya, terima kasih banyak pemirsa Anda masih bersama kami dalam Plengkung Gading. Dan Mas Angger, kita masih bicara tentang Posdaya di Gunung Kidul ya. Pak Haryono, ini kita ini sudah berbicara banyak sekali baik dari Ibu Bupati, dukungan dari DPRD Gunung Kidul, lalu juga ada PKK dan perbankan. Nah, langkah apa Pak selanjutnya yang harus kita realisasikan Pak Haryono? Saya kira saya akan mohon kepada Ibu Bupati kiranya dalam 6 bulan pertama ini seluruh desa, seluruh pedukuhan itu mulai bangun dengan posdayanya. Kemudian 6 bulan berikutnya barangkali kita mulai membangun ekonomi pada tingkat posdaya. Nah, sehingga misalnya nanti akan ada pusat-pusat kulaan atau kemudian koperasi-koperasi pada tingkat-tingkat kecamatan atau tingkat provinsi. Nah, Ibu mempunyai koperasi pada tingkat provinsi, bisa mempunyai anggota sampai tingkat kecamatan dan sampai tingkat pedukuhan. Sehingga nanti mereka yang bekerja di bidang katakanlah retail tidak perlu harus membuat mall di Gunung Kidul, tetapi ada mil-mil kecil begitu ya, bukan mall tapi mil-mil kecil. Ya, bagaimana tanggapan Ibu dengan gagasan itu, Bu? Gagasan Pak Haryono Suyono sangat bagus sekali dan untung saya bisa ketemu dengan Pak Haryono. Karena apa? Ternyata permasalahan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini sekarang banyak sekali yang peduli, terutama dari Posdaya sendiri, ya, juga dari perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta, dan juga ada beberapa perbankan yang langsung mendukung program-program yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Maka harapan kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul, selanjutnya ada tindak lanjut dari MOU yang telah kita sepakati bersama tadi, Pak. Dan kami yakin bahwa semua masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul sampai tingkat ke bawah tentu akan mendukung Posdaya ini. Dan apa yang kita cita-citakan bersama semua masyarakat ingin Kabupaten Gunung Kidul ini ke depan lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera, bisa tercapai. Bukan main. Kalau kira-kira saya mohon kepada Ibu Bupati untuk memberi petunjuk kepada semua SKPD-nya. Siap, Seperti Bapak. nyanyian tadi. Orang miskin jangan takut miskin, orang kaya memberi subsidi. Apa kira-kira bisa kita gerakkan, Bu, di Gunung Kidul itu orang kaya itu menjadi bapak angkat atau ibu angkat orang miskin. Sehingga 22% orang miskin di Gunung Kidul itu semuanya dijadikan anak angkat atau saudara angkat begitu. Insya Allah akan kita gerakkan dengan forum SKPD dan juga tidak lepas dari DPRD Universitas ya. Universitas Islam Negeri ya, Sunan Kalijogo ya, itu karena nanti bisa memberdayakan umat yang ada di masjid. Kita mempunyai 3.500 masjid, kita 3.500 masjid ya, yang ada di Gunung Kidul. Itu bisa menjadi pusat-pusat penyuluhan bersama. Begitu, Bu ya. Dan juga dukungan dari DPRD tentunya. Ya. Jadi masyarakat Gunung Kidul siap, masyarakat peduli, masyarakat yang siap untuk entaskan kemiskinan dan membangun keluarga yang biarpun namanya pakai yem-yem tetapi tetap ayem ya, tetap ayem ya kan? Nama tetap yem tapi hatinya ayem ya, pendidikannya tinggi dan gizinya bagus, bupatinya menjadi contoh. Kita masih bersaudara, Bu, ya, adeng-adengnya sama, Bu. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Pak Haryono Suyono. Ya, dan jadi ini nampaknya begini, Ibu Bupati bisa aja memberikan pengarahan pada SKPD dan para jajaran birokrasi, tapi tetap yang minta selalu Pak Haryono gitu. Ini agak bahaya. Oleh karena itu begini. Etok-etoknya kayak menteri begitu. Oleh karena itu begini Pak Haryono, kita akan menggenapkan perhelatan ini karena kita juga sebagai masyarakat timur butuh pertautan simbolik untuk memulainya pencanangan Posdaya dan gerakan kesejahteraan di Gunung Kidul. Dan kita mohon Pak Haryono ke depan, kita akan mohon Pak Haryono untuk menyerahkan sebentuk gunungan sebagai simbol spirit yang disebut sebagai sosial kapital kepada Ibu Bupati Gunung Kidul dan menandai launching gerakan Posdaya di Gunung Kidul. Dipersilakan berdua. Kami persilakan Bapak Haryono Suyono dan Bapak-bapak Ibu yang lain bisa Bupati mendampingi. untuk tampil ke depan.
Ya. Kita mohon nanti begitu perhelatan penyerahan secara simbolik gunungan memulai lonceng Posdaya, kita mohon peluitnya dibunyikan. Kita dukung doa penyerahan gunungan sebagai simbol perhelatan dan lonceng Posdaya di Gunung Kidul. Tidak ada kemiskinan saja. Orang miskin janganlah kecil hati, orang kaya janganlah tinggi hati. Siapa tahu di hari depan nanti nasib kita juga akan berhenti. Orang miskin janganlah takut lapar.